Qala al-Imam al-Mujaddid Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad al-Ghazali radhiyallahu anhu fi kitabih ayyuhal walad min jumlati ma nasaha bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu qawluhu alamatu i'radillahi 'anil 'abdi ishtighaluhu bima la ya'nihi wa innam ra'an dhahabat sa'atun min umrihi aw min umrihi fi ghairi ma khuliqa lahu lajadirun an tatula alaihi hasratuhu wa man jawazal arba'ina wa lam yaghlib khairuhu ala syarrihi falyatajahhaz ilan nar wa fi hadhihi nasihati kifayatun li ahli ilmi. Ini nasihat pertama Imam Al-Ghazali kepada muridnya. Baik, kita bahas. Al-Fakir baca dulu terjemah matannya ya. Baru kita nanti masuk ke syarah. Ayyuhal walad, wahai anakku, min jumlati mana sahabihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk nasihat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Ini mubtadanya min jumlati sampai umat tahu itu khabar muqaddam, qauluhu itu mubtada muakhar. Qauluhu ucapan atau sabda Nabi. Apa sabda Nabinya? Alamatu i'radillahi 'anil 'abdi. Tanda-tanda Allah berpaling dari hambanya. Al-ishtighaluhu bima la ya'nihi. Yakni tanda-tanda tersebut adalah kesibukan hamba tersebut terhadap sesuatu yang tidak berguna. Jadi tanda-tanda Allah berpaling dalam artian marah kepada kita atau tidak senang kepada kita hambanya adalah kita sibuk terhadap sesuatu yang tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya bagi diri kita. Maka tatkala kita menghisab menintrospeksi diri kita, ternyata kita melakukan atau kita sibuk terhadap sesuatu yang tidak bermanfaat, maka ketahuilah oleh diri kita bahwasanya itu adalah tanda di mana Allah berpaling kepada kita, yakni Allah murka kepada kita. Maka tak heran banyak orang ketika dia tidak sadar, dia melakukan suatu aktivitas yang tidak bermanfaat, tidak berguna baginya, dia tenggelam, dia larut dalam kegiatan atau perbuatan tersebut. Padahal jika dia mengetahui ketika seorang hamba sibuk terhadap sesuatu yang tidak bermanfaat, itu tandanya bahwasanya Allah berpaling kepada diri hamba tersebut. Jadi mulai sekarang kita harus punya prinsip ini, ikhwah. Tatkala kita melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat dan kita disibukkan dengan ketidakmanfaatan tersebut, maka kita harus berhati-hati. Wa, yakni wa di sini adalah juga wa qauluhu ya ikhwah. Dan sabda Nabi innam ra'atan, hamzah wasol, innam ra'atan dhahabat sa'atun min umrihi fi ghairi ma khuliqa lahu lajadirun an tatula alaihi hasratuhu. Dan juga sabda Nabi, sesungguhnya seseorang zahabat pergi. Apa yang pergi? Sa'atun, waktu
waktu min umrihi atau umurihi, waktu dari hidupnya. Sesungguhnya waktu itu ya, ini yang peraatannya. Ini nanti jadi yang. Sesungguhnya seseorang yang waktu di dalam hidupnya itu pergi fi ghairi, pergi ini maksudnya digunakan. Pergi fi ghairi ma khuliqalahu, untuk sesuatu yang dia diciptakan bukan untuk hal tersebut, la jadirun antatula alaihi hasratuhu, maka la jadirun, maka pantaslah, layaklah, antatula alaihi hasratuhu, maka layaklah atau pantaslah, antatula alaihi hasratuhu, jikalau akan panjang alaihi atas dirinya, apa yang panjang, hasratuhu, kesedihannya, kemalangannya. Kalau bahasa itunya balangsak gitu ya. Penyesalannya, kegagalannya. Ketika seseorang, kita terjemahkan bebas, ada saah di sini, memang saah itu maknanya banyak ya, Pak, termasuk jam itu saah, tapi maksudnya di sini waktu gitu. Ketika ada waktu dari seseorang yang digunakan dari umurnya, digunakan bukan untuk sesuatu yang tujuan dia diciptakan. Tujuan diciptakan itu ibadah maksudnya. Jadi seseorang melakukan sesuatu bukan untuk ibadah. Ini penjelasan dari hadis sebelumnya. Maka penyesalannya akan panjang. Jadi ketika kita melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat dan tidak berguna tadi, maka penyesalan kita akan panjang. Kesedihan kita akan panjang. Sekarang kita tanya kepada diri kita. Sudah berapa banyak waktu yang kita buang? Yang padahal waktu tersebut bisa kita gunakan lebih baik. Mungkin diri kita masing-masing pun bisa merasakannya. Tapi bukan menjadi suatu penyesalan yang berlarut-larut. Kita jadikan apa yang kita lakukan di masa yang telah berlalu, kita jadikan pelajaran bagi kita di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Wa man jawazal arba'ina wa lam yaglib khairuhu ala syarrihi. Dan sabda Nabi, barang siapa jawaza, telah melewati al-arba'ina, 40, maksudnya 40 tahun, walam yaglib, dan belum mendominasi apanya, khairuhu, kebaikannya, ala syarrihi, terhadap keburukannya, falyatajahhaz ilan nar, maka hendaklah ia bersiap-siap menuju neraka. Barang siapa yang sudah umur 40 tahun, sudah lewat 40 tahun, dan ternyata pada diri orang tersebut belum mendominasi kebaikan dirinya dibanding keburukannya, atau ternyata orang tersebut itu buruknya lebih banyak daripada kebaikannya, padahal sudah melewati umur 40 tahun. Falyatajahhaz ilan nar, maka bersiap-siaplah menuju neraka. Wa fi hadhihi nasihati, dan pada nasihat ini, kifayatun, ini mubtada'nya. Wa fi hadhihi nasihah itu khobar muqaddam. Kifayatun li ahlil ilmi, itu cukup li ahlil ilmi, bagi para penuntut. Bagi, kalau li ahli bukan penuntut ya, bagi pemilik ilmu. Orang yang ngaku punya ilmu, yang ngakunya santri, maka cukup dengan nasihat ini, kata Imam Al-Ghazali, dengan tiga sabda Nabi ini. Artinya apa? Untuk nasihat yang pertama ini,
kita disuruh memanfaatkan waktu kita sebaik mungkin. Begitu ya. Baik, kita masuk ke syarahnya. Jika ada pertanyaan langsung disampaikan ya. Kitab Ayyuhal Akh halaman 108. An-nasihatul ula. Nasihatur Rasuli sallallahu alaihi wasallam li ummati. Tadi telah kita bahas, ini adalah nasihat Rasulullah SAW kepada umatnya. Kemudian kita bahas beberapa kalimat. Ummah itu bermakna jamaah, yakni pengikut. Dan jamak dari ummah adalah al-umamu. Wa'lam dan ketahuilah annal ummata bahwasanya umat itu ala kismaini terbagi menjadi dua. Ummatud da'wati, yang pertama ada ummah dakwah. Ummati da'wati, ini badal ya. Wa ummatil ijabah, ada umat dakwah, ada umat ijabah. Fa ummatud da'wati, dan adapun ummah dakwah, humul ladzi ba'atha fihim an-nabi, atau bukan ba'atha ya, bu'itha. Humul ladzina bu'itha fihim an-nabiyyu wa da'ahum ilallahi ta'ala. Adapun umat dakwah adalah mereka yang nabi diutus kepada mereka dan nabi tersebut mengajak mereka ilallahi ta'ala untuk beribadah kepada Allah. Sawa'un ajabu dzalikan nabiyya, baik umat tersebut menerima ajakan seruan nabi tersebut, aulam yajibu, ataupun aulam yujibu, ajaba yujibu, atau tidak menerima ajakan seruan nabi tersebut. Jadi umat dakwah itu udah disuruh oleh nabi, ternyata baik diterima atau tidak, nah itu disebutnya umat dakwah. Wa ummatul ijabati, dan adapun yang dimaksud dengan umat ijabah, humul ladina ajabu dzalikan nabiyyi, ajabu dzalikan nabiyya. Adapun yang dimaksud dengan umat ijabah adalah umat yang menerima seruan atau dakwah nabi tersebut. Kadzal fil mafatih. Demikianlah yang dituturkan dalam kitab Al-Mafatih, yakni Mafatihul Ghaib. Wal muradu minal ummahuna, dan adapun yang dimaksud dengan umat di pembahasan sekarang, una ummatul ijabah, yakni ummah ijabah. Qauluhu alaihi salam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alamatu iradillahi ta'ala anil abdi istighaluhu, ay kaunul abdi mashghulan. Maksudnya adalah sibuk, yakni keadaan hamba tersebut itu adalah orang yang sibuk. Busimen, manusia busi. Bima aibil kalamil ladzi ya'nihi. Bima di sini maknanya adalah dengan ucapan yang tidak ada gunanya, tidak ada manfaat bagi dirinya. Ai la yahummuhul abdu wa la ya'udu alaihi naf'u ukhra. Naf'u atau naf'un ya. Naf'un ukhrawiyun. Yakni adalah perkara yang tidak ada kepentingannya bagi, tidak ada si hamba tersebut sebenarnya tidak memiliki kepentingan terhadap perkara tersebut, terhadap pekerjaan tersebut. Wala ya'udu alaihi naf'un ukhrawiyun, dan tidak ada manfaat akhirat yang bisa
didapatkan oleh orang tersebut. Kalau di sini disebutkan seperti apa ini? Hikayatul asfar wa ahwalul atimatil bilad wa adati'im wa ahwalus sana'at wa tijarat wa nahum fahidi umuru lau sakata abdan halam ya'sam walam yatadarra fi mali awhal. Ini perkara apabila, pokoknya intinya adalah perkara yang apabila seorang hamba itu diam, maka dia tidak diberi dosa dan dia tidak akan mendapatkan kemudorotan bagi keadaan dirinya. Intinya membicarakan atau menghabiskan waktunya terhadap yang tidak berguna, ya. Kemudian wa innam ro'an ay rojul. Walaupun maknanya rojul laki-laki, tapi perempuan masuk. Zahabat sa'ah di sini adalah zamanun qalilun minal laili wan nahar. Sa'ah itu adalah zaman yang pendek, itu waktu lah ya. Dari baik itu dari malam ataupun siang. Min umrihi ay min muddati hayatihi, yakni dari kehidupannya, sepanjang hidupnya. Fi ghairi ma khuliqalahu ay fi ghairi ma'rifatillahi ta'ala bil wahdaniyati allati khuliqal 'abdu laha kama qala Allah ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa ma khalaqtul jinna illa liya'budun. Az-Zariyat ayat 56. Yakni illa liyuwahhidun. Di sini disebutkan bahwasanya dia melakukan sesuatu yang bukan pekerjaan tujuan dia diciptakan, yakni bukan untuk mengenal Allah, ma'rifatullah. Jadi orang yang celaka itu orang yang menghabiskan waktunya bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk mengenal Allah dengan keesaannya. Yang harusnya seorang hamba itu diciptakan untuk mengetahui keesaan Allah tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma dan tidaklah khalaqtu aku menciptakan al jinna ing jin wal insa dan manusia illa kecuali liya'budun. Mafhumnya apa? Mafhumnya adalah Allah hanya menciptakan manusia dan jin untuk beribadah. Mafhum mukhalafah. Yakni yang dimaksud dengan liya'budun adalah liyuwahhidun, adalah untuk mengesahkan Allah. Anyatula atau di kitab cetakan dulu antatula, anyazida atau antazida. Alaihi ay ala dzalikar rajul, kepada laki-laki tersebut bertambah hasratuhu ay nidamatu dzalika ar-rajulu, yakni penyesalan, wa ghammuhu ala fautitil qasa'ah, dan kesedihan atas tertinggalnya waktu yang dia lalaikan min umrihi dari umurnya fi ghairi ma khuliqalahu, dari pekerjaan yang bukan mendekatkan diri kepada Allah. Yakni in zahabat sa'atun min umri rajulin fi ghairi ma'rifatillahi ta'ala bil wahdaniyati fahuriya an yazida alaihi nidamatuhu wa ghammuhu ala fautitil kasa'ah. Maksudnya adalah apabila seseorang itu luput
Jadi dia menggunakan waktunya untuk sesuatu yang bukan untuk mengenal Allah dengan keesaannya Allah, maka akan bertambah penyesalannya, bertambah kesedihannya. Sebab tertinggalnya waktu yang dia telah gunakan sia-sia tersebut. Li'annal umra atau li'annal umra atau di sebagian nuskah disebutkan umuro dengan mimnya didomahkan. Li'annal umura ra'su malil abdi. Karena sesungguhnya umur itu adalah modal dari seorang hamba. Modal yang akan kita gunakan untuk menanam kebaikan-kebaikan yang nanti hasilnya kita petik di akhirat. Jadi modalnya itu adalah umur. Kalau sudah meninggal, gimana bisa menanam? Toh kita itu menanamnya di dunia ketika kita hidup. Kemudian di sini disebutkan penyesalan itu ada 4 macam. Ini terakhir ya. Penyesalan pertama adalah penyesalan hari, yakni seseorang keluar dari rumahnya pada waktu subuh, tapi dia belum makan sesuatu. Kemudian dia pergi untuk melakukan perjalanan. Akhirnya apa? Karena belum makan, akhirnya laki-laki tersebut menyesal. Itu namanya penyesalan hari. Biasanya sering lah kita. Aduh kenapa ya tadi enggak begini. Aduh tadi kenapa enggak makan dulu. Aduh kenapa. Nah itu penyesalan hari. Kemudian ada penyesalan tahun, nidamatus sanati. Yakni penyesalan seseorang yang tidak tidak ke sawah, tidak bercocok tanam pada waktu memang bagus untuk bercocok tanam. Ketika yang lain panen karena dia tidak menanam padi, misal yang lain panen padi di tahun selanjutnya, dia tidak panen. Itulah penyesalan yang kedua. Ini penyesalan tahun. Yang ketiga ada penyesalan umur, nidamatul umri. Yakni penyesalan wahuwa nidamatun man tazawwaja imra'atan karihatan al-manzar. Wa yadkhulu bi'a wa adzar rajulu yatahassaru indamu ala tazawji hadhil mar'a ila akhiri umrihi. Adapun contoh dari penyesalan umur adalah seorang laki-laki menikahi perempuan yang tidak enak dipandang, dalam artian bukan hanya dipandang fisiknya, tapi akhlaknya. Tidak enak dilihat akhlaknya. Dan laki-laki tersebut akhirnya menyesal telah menikahi perempuan tersebut karena akan menemaninya ila akhiri umrihi. Itu penyesalan umur. Maksudnya selama seumur itu gitu. Yang keempat nidamatul abadi. Yakni adalah penyesalan seseorang yang tidak melakukan perintah Allah dan tidak menjauhi larangan-larangan Allah. Bahkan orang tersebut menggunakan seluruh umurnya untuk kefasikan, kerusakan, keburukan. Maka orang ini akan menjadi orang yang tertolak, orang yang akan dimarahi, orang yang akan disiksa. Dan orang ini akan menyesal di seluruh waktunya dan di seluruh zaman.
Na'udzubillahi ta'ala min badri umrihi fil fasqi atau fisqi wal fujuri. Wa idza tanaqqasha fi lawhi dhihnika hadhil aqsamil arba'ah fa'lam annal murada minal hasrah wan nidama fi hadzal hadis asy-syarif nidamatul umri. Kalau kita telah mengetahui 4 penyesalan ini, maka yang dimaksud di dalam hadis tadi tentang penyesalan adalah penyesalan umur. Yakni kita tidak menggunakan umur kita dengan sebaik-baiknya. Tapi apabila ternyata kita menggunakan umur kita untuk yang buruk-buruk, itu masuknya di nidamatul abadi. Kita akan menyesal di akhirat, sebenar-benarnya nyesal, akan nyesal terus ikhwan. Sepanjang waktu, sepanjang zaman. Baik, insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Masih ada sedikit tentang umur 40 tahun tadi ya. Ada pertanyaan ikhwah sebelum kita akhir? Ada pertanyaan ikhwah? Ada pertanyaan di sini, apakah menunda juga dapat berakibat penyesalan? Menunda dalam melaksanakan kebaikan itu akan berujung kepada penyesalan. Maka dari itu disebutkan bahwasanya ketika kita ingin melakukan kebaikan, jangan ditunda-tunda. Karena apa? Karena bisa jadi kita tidak jadi melakukan kebaikan tersebut. Akan tetapi jika keburukan, bagus kalau kita tunda-tunda. Kalau bisa jangan dilakukan. Karena kebaikan di dalam hadis Arba'in disebutkan juga dinukil bahwasanya orang yang berniat melaksanakan kebaikan tapi dia tidak melaksanakan kebaikan tersebut, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Dan ketika dia ingin melaksanakan kebaikan dan melakukan kebaikan tersebut, maka Allah akan mencatatnya sebagai hasanatan kamilatan. Innallaha katabal hasanati wassayiat thumma bayyana faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Kalau enggak dilakukan adalah kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha, apabila seseorang yang ingin melakukan kebaikan, fa'amilaha, dan kemudian atau fa'amalaha, kemudian orang tersebut melakukan kebaikan tersebut, katabahallahu indahu asyra hasanatin, maka Allah menghitungnya sebagai 10 kebaikan. Bahkan ila sab'i mi'ah di'afin ila ad'afin katsirah. Bahkan kebaikan yang dilakukan itu bisa berlipat-lipat ganda, bisa 700 bahkan lebih.
Nah, bagaimana dengan keburukan? Kalau keburukan, wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Kalau ada orang yang ingin berbuat buruk tapi tidak dilakukan, yang ditulis bukan satu keburukan yang sempurna, tapi satu kebaikan sempurna karena tidak jadi melakukan. Wa in hamma biha fa'amilaha atau fa'amalaha katabahallahu sayyi'atan wahidatan. Tapi kalau dia melakukan keburukan, sudah niat keburukan, melakukan keburukan, maka yang ditulis satu saja. Jika ini salah satu contohnya. Jika menunda karena mengerjakan sesuatu yang sama pentingnya, bagaimana? Jika kita menunda sesuatu yang sama pentingnya, maka kita lakukan prioritas. Mana yang paling prioritas? Yang harus diutamakan tergantung orang, beda-beda. Misal izin ikut taklim tapi tidak masuk sekolah. Mana yang paling mudorot? Itu. Tidak ikut taklim dampaknya apa? Tidak masuk sekolah dampaknya apa? Jangan-jangan seperti ini. Tapi kan menuntut ilmu agama lebih utama katanya begitu dibanding menuntut ilmu di sekolah. Sekolah kan umum, katanya begitu. Tapi ketika dikeluarin dari sekolah makin pusing, semakin banyak masalah. Nah, itu perlu dipikirkan. Kalau tidak ikut taklim, dampaknya apa? Kalau tidak ikut sekolah, dampaknya apa? Contohnya begini, wah, milih ngaji apa kerja gitu. Wah, saya pilih ngaji. Kerja itu hanya memikirkan dunia, katanya begitu. Tapi kalau kita tidak bekerja, gimana kita bisa ngaji? Dapat duit dari mana? Makannya bagaimana? Jadi perlu adanya prioritas. Dan tiap orang prioritasnya berbeda-beda. Dan Al-Fakir katakan untuk zaman sekarang sekolah jangan ditinggalkan. Sekolah termasuk prioritas tertinggi ya. Kalau untuk taklim masih bisa izin dan lain sebagainya walaupun sama-sama penting begitu. Dan tiap orang Al-Fakir ulangi memiliki prioritas yang berbeda-beda. Ada lagi ikhwah yang ditanyakan sebelum kita masuk pada kajian kasyifah? Tayyib, kita masuk kajian syifah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.